tadi saya sampaikan ada dua kan cara pendidikan karakter, ada pembiasaan sama pengkondisian. Lebih pengkondisian. Ya, betul. Nah, pengkondisian yang efisien itu artinya efisien adalah mencapai tujuannya dalam tempo yang singkat-singkatnya. Betul. Salah satunya adalah dengan paksaan. Mau nggak mau, Kang. Betul. Paksaan itu membuat pengkondisian lebih semakin mudah untuk tercapai. Dan barak militer bisa memberikan paksaan itu ya? Bisa menggunakan paksaan itu. Karena gini, Kang. Orang akan lebih termotivasi dengan ketakutan daripada harapan, kan. Ya, kalau saya menentukan orang bandel nih, apa di mana? Apa di barak militer atau yang lain, kan? Betul. Apakah gitu langsung di satu tempat? Ada fix ini barak militer gitu. Betul. Ya. Kalau saya sih menganut yang namanya kontekstualitas dari pendidikan. Gak semua anak nakal itu cocok di pesantren. Gak semua anak nakal itu cocok juga di barak militer. Bisa jadi ada yang cocok di pesantren, ada yang cocok di barak militer. Jadi tidak boleh kita menggeneralisasi semua anak itu yang nakal ke TNI, gitu kan ya. Bisa jadi nakalnya karena masalah psikologis, ya dibawanya bukan ke TNI. Nanti makin pusing ya. Makin stres ya, banyak tekanan kayaknya ya. Itu dia, Kang. Betul. Jadi bisa jadi dibawa ke bimbingan psikologis, gitu, ke guru BK-nya kah, atau misalnya kerjasama dengan layanan psikologi yang lain. 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. Balik lagi bareng saya Ardiansyah di program Titik Temu. X People, lagi rame banget hari ini. Beberapa anak muda Gen Z khususnya di Jawa Barat lagi kena program dari gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, masuk barak militer. Katanya mereka anak-anak bandel. Gimana pendapat kamu X People soal ini? Nah, yuk kita obrolin bareng-bareng spesial di program Titik Temu bareng dengan salah satu pembina ya, khususnya di bidang pembinaan karakter khususnya untuk generasi muda. Ada Kang Tareh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Yudi. Gimana kabarnya, Kang? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Sebaik warga Jawa Barat yang menanti harapan-harapan yang terbaik ya dari program-program KDM. Bener banget. Mantap, betul. Sekarang kepercayaan masyarakat besar banget ya, Kang Yudi ya, terhadap KDM, termasuk juga terobosan-terobosannya, termasuk yang kita bahas sekarang tentang pembinaan karakter barak militer itu ya. Nah, itu dia. Meskipun sampai yang terupdate hari ini polemik bisa dikatakan, atau juga macam-macam mengeluarkan pendapatnya masing-masing ya, pihak ini ada yang pro, ada yang kontra. Meskipun biasa sih ada pro kontra ya. Nah, tapi Kang Tareh sendiri yang memang fokusnya di situ, pembinaan karakter, melihat program gubernur kita hari ini secara umum dulu mungkin ya. Gimana Kang pendapatnya? Ya, sebetulnya ketika ada program dari pemerintah, betul tadi kata Kang Yudi, pasti ada pro kontranya, ada plus minusnya. Dan kalau kita perhatikan misalnya dari indikator yang paling terlihat ya Kang Yudi ya, di sosial media. Banyak orang berbicara dari sudut pandangnya mereka masing-masing. Pada umumnya memang kalau saya lihat, mungkin Kang Yudi ya, trennya tuh menunjukkan tren yang positif sebetulnya. Karena ada gebrakan yang mungkin berbeda dari Kang Deddy ini untuk membuat program pendidikan yang unik dalam arti tidak seperti biasanya di sekolah. Kita masukin ke barak militer. Nah, ini memang mendatangkan berbagai, mungkin kita ganti kata polemik itu dengan kontroversi ya. Kontroversi itu artinya bukan berarti konotasi negatif ya, tapi versinya banyak, nah gitu. Bisa dilihat dari versi-versi yang beragam. Nah, kalau saya lihat dari dua sudut pandang, misalnya sudut pandang akademisi dengan sudut pandang masyarakat umum. Nah, pada sudut pandang masyarakat umum mungkin dia lebih frontal ya, lebih banyak menyampaikan bahwa ini bagus, ini tidak bagus karena apa, dengan kausalitas yang singkat. Tapi kalau akademisi mungkin lihat dari sudut pandang apakah TNI ini punya hak untuk mendidik gitu kan ya. Bukankah ada lembaga yang memang sudah ditugaskan secara khusus, misalnya Dinas Pendidikan dan lain-lain. Nah, ini jadi ada dua sudut pandang yang menarik yang kita akan bahas kayaknya ya. Baik, nah itu dia X People ya, sedikit ulasan tentang obrolan kita selama mungkin 40 menit ke depan ya, bersama dengan Kang Tareh di program Titik Temu. Sebelum itu kita kenalan dulu pastinya sama Kang Tareh. Oh iya, belum kenalan. Kita belum, baru nge-spill dulu pembahasannya. Kang Tareh sekarang profesi sebagai apa, Kang? Saya sebagai dosen. Sebagai dosen juga ya, di Politeknik Negeri Bandung.
saya ngajarnya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Oke. Jadi ya, kalau kata orang karakter banget ya, betul, Pancasilais betul, banget. betul. Dan memang itulah sebabnya kenapa saya tertarik dengan bahasan ini, Kang Yudi. Baik, nah ini juga menarik betul bicara tentang pendidikan karakter berarti ya terhadap generasi kita yang katanya bandel. Ya, memang beberapa ex people ya, di antara mereka yang diangkut itu Kang, didaftarkan, dimasukkan ke barak militer ini kan katanya ada yang tawuran, ada yang kena obat-obatan, dan mungkin segala macam bentuk kebandelan yang yang bisa dilakukan oleh anak-anak hari ini. Nah mungkin Kang Tareh melihat secara umum anak muda dididik di barak militer. Kalau Kang Tareh sendiri secara umum melihat ini sesuatu yang tepat, unik, satu terobosan baru, atau bertentangan, atau seperti apa? Ya, jadi saya melihat tujuan dari semua program pendidikan itu pasti positif ya. Dan pendidikan itu dengan tujuan karakter yang baik, dibawanya tuh dengan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Kalau dalam ilmu pendidikan karakter, setidaknya ada 2 garis besar bagaimana cara mendidik seseorang itu untuk menuju pada tujuan karakter tersendiri. Misalnya orang mau jadi disiplin, ada 2 nih minimal caranya. Yang pertama itu adalah pembiasaan. Jadi itu sudut pandangnya dari diri keluar, atau pengkondisian dari luar ke diri. Gitu. Nah, yang dilakukan oleh program barak militer ini, sebutlah barak militer, itu adalah pengkondisian. Jadi membuat setup dalam waktu tertentu dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, berusaha untuk merubah karakter yang bahasa kasarnya mungkin bandel bohong gitu ya bahasa Sunda nama, itu dalam waktu tertentu dan sangat singkat. Itu menurut saya adalah upaya yang sangat progresif. Progresif itu selain unik, tapi dia juga ambisius gitu, memiliki ambisi yang sangat tinggi. Makanya ini sebetulnya perlu kita lihat, kita tinjau bukan hanya dari segi keberhasilannya, tetapi apakah dalam proses pendidikan ini sudah sesuai dengan fungsi-fungsinya atau tidak dari setiap pelaksana pendidikannya itu. Gitu. Nah betul. Artinya kan jadi pertanyaan banyak yang kemudian juga berpendapat kenapa barak militer yang dipilih sebagai tempat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak muda ini gitu. Nah kalau perhatian dari Kang Tareh sendiri seperti apa? Ya, jadi memang ada berbagai cara ya. Yang sekarang sudah ada lah ya, yang sekarang sudah ada yang udah sustain itu kan misalnya dari pendidikan karakter di sekolah dengan bimbingan guru BK misalnya, atau juga dengan bimbingan berbasis jurnal. Kalau misalnya Kang Yudi pernah dulu kita kalau kegiatan Ramadan suka tanda tangan imam kan pada subuh. Nah, nyatet pada subuh, kuliah subuh gitu kan. Kuliah subuh, sholat jam berapa? Udah sholat sunnah apa belum? Itu tapi kan masih ada nggak sih Kang sekarang? Kayaknya masih ada. Kayaknya masih ada di beberapa sekolah SD itu masih ada, masih banyak. Termasuk juga saya pun masih menggunakan itu dalam proses belajar, memang pendidikan non formal ya. Tapi saya masih melakukan itu karena memang dampaknya bagus. Gitu. Ada juga misalnya via pesantren, itu kan juga pendidikan karakter. Nah memang inilah yang menjadi unik ketika sebetulnya gini Kang, pendidikan bela negara itu kan memang udah lama ya. Kalau saya dulu diceblusin gitu sama sama guru-guru SMA ya ke ke program bela negara dengan dengan bapak-bapak TNI gitu ya. Itu kan memang sudah lama sebetulnya. Saya juga waktu SMK pernah tuh. Pernah kan? Pernah dimasukin ya program sekolah kan waktu itu. Betul. Iya, memang itu program sekolah gitu ya. Tapi yang menjadi menarik itu adalah ketika ini dijadikan sebagai program simultan yang dilakukan oleh seorang gubernur, langsung praktis kepada seluruh seluruh sekolah di Jawa Barat. Ini yang membedakan pendidikan bela negara dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu mungkin sifatnya adalah masing-masing gitu sekolah mengadakan inisiatif, silakan, betul ya. Betul. Nah kalau sekarang itu secara simultan, bareng-bareng dari atas ke bawah. Nah kenapa harus barak militer? Nah itu dia. Kenapa harus barak militer? Karena pada kenyataannya permintaan dari setiap sekolah yang tadi saya bilang inisiatif itu kan kenyataannya ada. Dan memang dalam beberapa situasi itu dianggap efektif, Kang.
gitu ya, Oke. dianggap efektif. Tapi apa berarti pihak sekolah juga dalam hal ini merasakan bahwa ini kayaknya sekolah udah nggak bisa handle nih, gitu? Melihat itu juga nggak? Eh di beberapa kasus yang kemarin Mhm. ramai juga kan Iya, iya. sebetulnya sekolah mendukung ini. Oke. Jadi itu sebetulnya kata kuncinya. Ketika misalnya Mhm. sekolah sudah mendukung program ini, Oke. maka sebetulnya tidak ada yang lagi yang perlu diperdebatkan. Oke. Harusnya ada stakeholder yang terkait dengan itu gitu ya. Mhm. Tapi bukan berarti sekolah juga melepaskan pada TNI gitu ya. Kan TNI Iya, tugasnya iya, iya. melindungi negara, bukan Betul. didik siswa kan gitu ya. Oke, baik, menarik. Tugas utama TNI betul untuk bela negara, Betul. gitu, bukan untuk mendidik. Meskipun hari ini dijadikan sebagai wadah untuk mendidik dengan waktu yang cepat tadi ya, Betul, ya. dalam tempo Karbit. sesingkat-singkatnya. Betul. Tapi, nah ini apa yang Kang Tare sendiri lihat akhirnya dipilihlah barak militer. Pendidikan karakter seperti apa sih sebetulnya yang bisa dimunculkan dari barak militer itu sendiri? Iya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada dua kan cara pendidikan karakter, Oke. ada pembiasaan sama pengkondisian. Lebih pengkondisian, Iya, betul. betul. Nah, pengkondisian yang efisien itu, artinya efisien adalah mencapai tujuannya dalam tempo yang singkat-singkatnya. Betul. Salah satunya adalah dengan paksaan. Mau nggak mau, Kang. Betul, betul. Paksaan itu membuat pengkondisian lebih semakin mudah untuk tercapai. Dan barak militer bisa memberikan paksaan itu ya? Bisa menggunakan paksaan itu. Karena gini, Kang. Orang akan lebih termotivasi Betul. dengan ketakutan daripada harapan, Kang. Oke. Saya kasih contoh, Kang ya. Kalau misalnya Kang Yudi saya saya arahkan Ya. untuk loncat dari lantai 2 nih ke lantai 1, saya kasih uang 10.000. Kayaknya mau nggak? Ya nggak mau ya. Nggak mau ya. Nggak Tapi mau kalau ya. misalnya Kang Yudi loncat ya, kalau enggak saya cubit ya, lama ya. Itu mungkin lebih takut daripada lebih termotivasi untuk loncat kan daripada. Kayaknya kalau cubit enggak sih, Kang. Oh enggak ya. Kalau Tapi cubit kalau enggak. misalnya Tapi kalau misalnya sampai nyawa, kayaknya mendingan loncat deh gitu. Iya kan? Misalkan Itu, ya. Itu artinya ketakutan itu lebih memotivasi daripada harapan. Betul. Makanya paksaan bisa dijadikan sebagai alat yang efisien saya bilang tadi untuk mengkondisikan siswa dalam pendidikan karakter. Itulah sebabnya kenapa mungkin ya yang jadi pertimbangan para stakeholder memilih TNI, karena TNI itu mau nggak mau, Kang, jago bikin kondisian, Kang. Iya, gitu kan ya. Iya. Jago bikin suasana yang penuh dengan kondisi yang penuh paksaan dan lain-lain gitu. Oke. Nah, bicara tentang pemaksaan. Iya. Kata paksa lah ya. Iya. Kita pakai kata paksa. Apakah ini sesuatu yang lazim untuk dilakukan kepada generasi hari ini? Karena kan kadang generasi hari ini kalau mendengar kata paksaan atau dikaitkan dengan paksaan jadi sesuatu yang mungkin tadi akhirnya muncul perdebatan. Anak-anak jangan dipaksa. Anak-anak harus dikasih kebebasan. Nah, kapan kita menentukan ini harus dapat paksaan? Kapan kita menentukan ini harus diberikan kebebasan? Oke. Ya, jadi tidak selamanya kebebasan itu menuju pada kebaikan. Betul. Ya. Dan termasuk juga paksaan. Jadi ada bahasa kebebasan itu harus dirunut dari orang yang memang sudah siap untuk bebas. Oke. Jadi kalau ditanya kapan seorang siswa itu harus bebas, ya ketika dia siap untuk bebas. Oke. Gitu. Ketika dia belum siap untuk bebas, justru tugas kita adalah membuat dia siap bebas. Nah, dengan itu mungkin saya kira mungkin bahasanya mungkin bukan dengan paksaan ya. Kita kondisikan agar siswa itu bisa siap untuk bebas, dan ketika sudah bebas, di sanalah dia akan menemukan berbagai petualangan belajar yang lain. Tapi kalau belum siap, Kang, ya kasihan juga gitu. Sama kayak saya anak kecil belum bisa lari. Kita kasih kebebasan, dia bisa loncat-loncat ke tol, bahaya kan? Wah, bisa terbang nih kayaknya. Bisa terbang gitu kan ya. Gitu. Betul. Oke, menarik. Berarti memang ya tugas yang sudah dewasa, tugas dalam hal ini orang tua, pihak sekolah, dan akhirnya gubernur yang memperhatikan ini, melihat bahwa anak-anak ini harus dikondisikan. Harus dikondisikan. Begitu ya. Oke. Nah, bicara tentang kemudian barak militer yang dipilih. Apakah hasilnya akan sebaik yang diharapkan kalau Akang sendiri lihat? Oke. Nah ini yang saya belum bisa jawab, Kang. Karena akademisi biasanya dibimbing untuk
membuat jawaban itu yang empiris. Empiris Oke. itu artinya ada buktinya. Betul. Sekarang kan ini program masih berjalan. Masih berjalan. Jadi kalau ditanya apakah akan sukses atau tidak, ini mungkin memerlukan analisis lebih lanjut. Tapi saya boleh menspekulasi dong ya, kalau atau bahasanya hipotesis. Minimal dari beberapa update yang kemudian bisa kita lihat di medsos mungkin hari ini ya. Iya betul, di medsos kan banyak ya Betul. cerita-cerita bahwa memang ada perubahannya dan lain-lain. Nah maksud saya, menurut saya belum ada alasan yang tepat untuk menolak program ini karena tidak berhasil. Belum ada alasan yang tepat untuk menolak program ini agar untuk dinyatakan ini belum berhasil. Belum berhasil. Jadi memang kita harus butuh waktu gitu untuk bisa memberikan kesempatan ke program ini untuk berhasil. Dan saya kira dari fakta-fakta empirik ada, ini akan berhasil. Tentunya dengan berbagai saran dan rekomendasi ya nanti setelahnya gitu. Artinya secara progres terus bisa kita lihat ya bahwa trennya positif terus ya. Ya, trennya positif. Nah, Kang, kalau yang akan sendiri lihat dikaitkan dengan pendidikan di militer, apa yang akan mereka terima, Kang? Selain kemudian ya betul tadi mungkin pengkondisian gitu ya. Tapi secara praktis apa yang akan didapatkan mereka? Kedisiplinan atau kemudian karakter seperti apa yang akan mereka dapatkan di barak militer kalau yang akan lihat? Iya. Jadi kalau saya lihat itu ada kesadaran spontan saya sebutnya. Maksudnya kesadaran spontan itu saya pribadi itu ikutan paskibra waktu SMA. Ya di SMA itu saya di barak juga, tapi nggak di militer, bareng sama pelatih-pelatih paskibra yang menurut saya galak-galak sih ya waktu itu. 7 hari waktu itu di bulan puasa. 7 hari saya dibangunin terus sama sama pelatih-pelatih paskibra. Di hari ke-8 saya pulang. Ketika dibangunin untuk sahur sama ibu saya berdiri setinggi-tingginya, betul-betul sejadi-jadinya. Pas, Ade, ayo bangun, saya langsung berdiri gitu, siap gitu. Itu saya sebut dengan kesadaran spontan. Nah ini juga yang saya rasa mungkin saja didapatkan oleh siswa-siswa kita yang belajar di barak militer. Nah hanya memang yang jadi tantangan adalah apakah kesadaran spontan ini akan bertahan lama? Atau bertahan sebentar. Nah ini yang betul-betul saya pertimbangkan gitu ya untuk tadi menguji keberhasilannya. Gitu. Jadi membangun kesadaran, membangun kebiasaan barangkali ya, membentuk habits yang baru mungkin ya di antara mungkin biasanya ini anak-anak bandel ex people ya, dia bangun tidur mungkin siang gitu ya, kemudian abis itu berangkat sekolah, pulangnya tawuran dan sebagainya. Sekarang kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian bisa dirubah di barak militer barangkali. Tapi bicara tentang pendidikan karakter, apakah cukup diselesaikan di barak militer saja atau setelah itu masih banyak PR berikutnya untuk mereka para generasi ini yang sedang dibina? Iya, sekarang tuh Kang dalam perkembangan pendidikan karakter ya dalam risetnya itu lagi rame-rame menceritakan tentang pendidikan holistik. Jadi pendidikan holistik itu kalau kita di pengobatan ya akan mungkin pernah dengar juga. Jadi bukan hanya pengobatan modern, tapi juga ada pengobatan tradisional. Nah termasuk juga karakter. Kalau kita ibaratkan karakter baung ini sebagai penyakit, maka perlu banyak pendekatan untuk menyelesaikan masalah kebaungan dari siswa ini. Jadi bukan hanya melalui pendekatan yang tradisional, tapi juga ada pendekatan yang modern misalnya gitu. Bukan hanya melalui pengkondisian oleh barak, tetapi juga ada kerjasama antar stakeholder pelaksana pendidikan. Sekolah kadang-kadang tuh banyak ditugaskan tentang pendidikan anak itu terlalu banyak kan kalau menurut saya sekarang. Anak-anak baung nyalahinnya sekolah. Padahal kalau dihitung lebih banyak mereka di rumah apa di sekolah? Kan bisa jadi di rumah di luar kan? Sekolah lah ya. Ya di luar sekolah lah termasuk di rumah di dalamnya. Ini kan membuktikan bahwa harusnya tuh nggak hanya kita memerintahkan ke satu pihak saja, apalagi TNI gitu kan. TNI itu bisa dibilang tidak dididik secara profesional ya, secara khusus untuk mendidik kan. Pendidikan itu memang dikasihnya ke sekolah gitu. Walaupun TNI bisa mendidik tentunya, tapi dalam porsi-porsi yang
khusus gitu ya dalam Betul, konteks betul. pertahanan nasional. Nah, jadi kalau dibilang apakah cukup barak militer, tentu enggak, Kang. Kasihan atuh TNI. Loh kan saya tugasnya ini nyiapin pelindungan negara. Kalau saya Betul, disuruh, saya kan betul. kasihan juga gitu. Iya ya. Bahkan untuk ya tentaranya sendiri Mm-mm. gitu ya, TNI-nya sendiri akhirnya ya mungkin bisa dibilang ya ini bukan khusus jadi tanggung jawab mereka Iya tentunya betul. Ya. gitu ya, tapi is okay untuk sekedar mungkin sebentar tadi butuh Mm-mm. waktu. Tapi saya nggak tahu nih, kalau Kang sendiri ada update nggak? Maksudnya melihat ini akan terus berlanjut atau masih menunggu juga ini akan selesai kapan? Mm-mm. Apakah program ini akan sepanjang tahun dilaksanakan? Akan sendiri ada update soal Ya. itu? Kalau saya sih update tentang keinginan Pak Deddy saya nggak tahu Nggak ya. tahu ya. Kang Deddy akan Mhm. seperti apa ke depan. Mhm. Tapi harapannya sih Kang Deddy dan juga stakeholder yang membuat kebijakan ini tentunya harus bisa mengukur ya ke depan itu kalau misalnya mau diperpanjang programnya Iya. itu harus ada rekomendasi lah. Tapi kalau saya sih overall ngelihat ini bagus Kang sebetulnya. Hanya memang harus ada itu yang tadi saya bilang Betul. kerjasama antara Departemen Pendidikan misalnya Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan Ya. juga barak militer gitu. Oke, baik, menarik. Nah, Kang, bicara tentang pendidikan, KDM sebagai gubernur akhirnya memilih barak militer sebagai wadah membina, mengkondisikan anak-anak bandel ini. Tapi ada nggak alternatif lain, tempat lain yang bagi seorang Kang Tare sendiri yang memang bergelut di pendidikan karakter? Kalau Kang Tare sendiri menentukan nih anak-anak bandel harusnya dibina di mana sih, Kang? Oke. Ya, kalau saya menentukan orang bandel nih, apa di mana? Apa di barak militer atau yang lain kan? Betul. Maksudnya Apakah gitu ya. langsung di satu tempat atau Udah fix seperti ini apa? barak militer gitu Betul. ya. Kalau saya sih menganut yang namanya kontekstualitas dari Iya, pendidikan. Oke. Gak semua anak nakal itu cocok di pesantren. Gak semua anak nakal itu cocok juga di barak militer. Iya, Bisa jadi ada yang iya. cocok di pesantren, ada yang cocok di barak militer. Jadi tidak boleh kita menggeneralisasi semua anak itu yang nakal ke TNI, gitu kan ya. Bisa jadi nakalnya karena masalah psikologis, ya dibawanya bukan ke TNI. Nanti makin pusing ya. Makin pusing. Makin stres ya, banyak tekanan kayaknya ya. Itu dia, Kang. Betul. Jadi bisa jadi dibawa ke bimbingan psikologis, gitu ke guru BK-nya kah, atau misalnya kerjasama dengan layanan psikologi yang lain. Oke. Gitu. Kalau misalnya karena homesick gitu ya, atau misalnya di rumahnya kurang bagus, broken home, nah itu kan berarti kan harus ada pendekatan-pendekatan yang lain. Atau karena sakit misalnya, kan itu beda-beda kan. Iya. Artinya kan tidak seinstan itu juga ya. Tidak seinstan untuk itu dan menaruh anak-anak ini langsung di barak militer. Ya, harus ada pengukuran dulu sebelumnya. Ini masalahnya anaknya gara-gara apa? Oke. Apa gara-gara memang kebiasaannya kurang? Berarti itu mah harus ke barak militer gitu ya. Atau misalnya yang lain gitu. Tapi overall menurut saya barak militer juga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif. Walaupun sebaiknya bukan satu-satunya. Oke. Jadi kalau menurut Kang Tare sendiri akhirnya pilihlah tempat pembinaan sesuai dengan kebutuhan kondisi dari anak itu sendiri. Betul. Oke. Nah, tapi secara umum Kang, kalau kemudian yang dilakukan KDM sekarang kan memang belum ada alasan tadi ya untuk mengatakan ini program tidak baik atau apa gitu. Justru trennya terus positif. Iya. Gitu ya. Nah, sementara di sisi lain juga akhirnya ada banyak pertanyaan yang muncul. Ini anak-anak apakah semuanya bisa dipukul rata untuk berada di barak militer secara tepat? Artinya Kang, kalau mereka ternyata tidak tepat, apa dampaknya Kang? Nah ya, ini sebetulnya kalau berbicara tentang malfungsi pendidikan atau apa ya, kalau dokter itu apa, malpraktik ya? Malpraktik, betul. Malpraktik pendidikan itu sebetulnya saya agak serem ya. Betul. Karena gini Kang, kalau misalnya malpraktik kesehatan, kita kasih obat jerawat, salah kasih obat, mungkin jerawatnya makin membusuk dan itu tapi kelihatan dan diobatinya kelihatan. Tapi kalau pendidikan itu serem banget sebetulnya. Jadi dampaknya tentu akan berbeda dari masing-masing. Tapi ketika memang pengenaan pendidikan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, itu yang pertama tujuan pendidikannya berarti kan tidak tercapai. Betul. Yang kedua yang dikhawatirkan malah menghadirkan masalah baru, trauma dah atau apalah gitu. Itu yang berbahaya. Tapi ya
Sekali lagi ini kan bukan justifikasi ya, tapi spekulasi gitu ya. Berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi ketika kemudian semua anak dianggap masalahnya sama, ditaruh di tempat yang sama, padahal belum tentu ya. Belum tentu. Belum tentu semua anak itu tepat untuk diberikan pendidikan militer. Iya. Oke, Kang, kalau kemudian tadi bisa jadi ditaruh di pesantren, ditaruh di mana lagi kira-kira selain di barak militer atau pesantren? Misalnya learning camp gitu ya, bisa juga kan. Learning camp dengan pramuka gitu kan, itu bisa juga salah satu ini kan. Pramuka lebih soft lah ya. Ya lebih soft. Lebih soft ya. Tapi sama kan pendidikan karakter betul. juga. Lebih outbound, melihat alam dan sebagainya. Iya. Tapi kan kalau Akang sendiri perhatikan, kenapa militer yang dipilih ya oleh gubernur kita? Iya. Yang tadi ya. Jadi militer itu paling bisa untuk mengkondisikan. Secara cepat tadi. Secara cepat. Berarti itu yang jadi pertimbangan utamanya. Iya, dan tadi teh anak-anak itu yang saya pribadi ya, saya bukan sebagai pendidik, tapi juga saya yang sebagai orang yang pernah dididik oleh tentara. Ya memang saya merasakan itu juga kan. Jadi ketika dididik oleh tentara itu kita punya rasa ketakutan yang lebih tinggi gitu ya. Sehingga pengkondisiannya lebih rapi dan bisa lebih cepat dikondisikan gitu. Baik, Kang, saya ingin sedikit tarik mundur ke kondisi anak-anaknya ya. Anak-anak ini bandel pasti dengan berbagai alasan ya. Mungkin lingkungan hidup tadi, orang tua, broken home, kemudian yang memang lingkungan yang tidak mendukung pengembangan dirinya, dan ya mungkin banyak faktor lagi yang membuat anak itu akhirnya menjadi si anak bandel ini. Yang jadi pertanyaan adalah dengan apa ya? Dengan bandelnya dia ini, faktor apa yang akan lihat dia tidak dapatkan? Pertanyaan harus saya ganti sih. Coba. Pertanyaan harus saya ganti. Saking sulitnya pertanyaan. Betul, karena ini cukup kompleks sebetulnya ya. Iya, ini cukup kompleks. Memperhatikan anak-anak hari ini, ya betul tadi. Banyak sekali hal yang bisa membuat anak itu kemudian menjadi dia hari ini yang si anak bandel. Menurut Akang, apa yang ngebuat anak hari ini bandel sebanyak itu dan seolah-olah ini jadi bukan masalah kecil kan, jadi masalah banyak kan gitu. Faktornya apa aja Kang yang Akang lihat secara ya betul ada masalah keluarga dan sebagainya. Tapi kenapa mereka jadi sebandel itu? Apa yang mereka cari deh? Apa yang mereka cari ya? Saya udah lama juga Kang mikirin ini ya, karena kan saya setiap hari itu bergelut dengan mahasiswa, bergelut dengan pelajar gitu ya. Sebetulnya apa yang jadi masalah sehingga seseorang itu tidak bisa atau lebih sulit untuk mencapai tujuan dari dirinya, misalnya lebih baik lah, atau misalnya mencapai cita-citanya. Kalau saya ngelihat satu Kang, yang agak kurang, ini saya spekulasi aja dari anak-anak sekarang, yaitu ketahanan. Atau saya kalau bahasa keren itu resiliensi. Jadi orang itu sekarang, anak-anak itu ketika diberikan tugas misalnya, itu daya juangnya untuk bertahan melaksanakan tugas itu dengan baik itu sudah mulai menurun. Saya juga nggak tahu itu kenapa. Kan kalau misalnya dari beberapa riset kan dikatakan ada brain rot lah, ada yang namanya dopamin yang terlalu banyak tersalurkan ke gadget lah, terlalu banyak dopamin yang keluar dengan cara-cara yang mudah sehingga mereka itu tidak kuat untuk resilience, tidak kuat untuk bertahan lama. Itulah yang membuat mereka itu ketika merasakan sesuatu yang mereka tidak nyaman, mereka lebih baik menghindar. Belajar nggak nyaman, cabut. Datang tepat waktu nggak nyaman, santai. Jadi resiliensinya yang nggak terlalu ini. Daya juangnya jadi sangat turun. Betul. Ya. Saya nggak terlalu menyalahkan tentang gadget, aplikasi sosial media, brain rot. Sebetulnya kalau misalnya mereka punya resiliensi yang bagus, bagaimanapun kondisinya, mereka bisa menahan diri. Ini saya udah cukup nih. Apa yang ngebuat resiliensi dia serendah itu? Nah itu, saya rasa, saya curiga dengan kemudahan mereka mendapatkan dopamin. Dopamin itu hormon kebahagiaan ya. Jadi mereka kalau mau kan bahagia itu sangat asik kan ya. Semua orang itu senang banget. Gitu ya? Nagih gitu ya. Betul. Kalau dulu kita dopaminnya mungkin paling gampang makan coklat.
Iya. gitu kan ya. Tapi betul. orang tua kan dengan mudahnya bilang, jangan makan coklat, sakit gigi. Coba betul. sekarang Kang, jangan main handphone. Apa alasan yang paling kuat untuk anak agar nggak main handphone, Kang? Karena mereka tidak merasakan pengaruh negatifnya secara langsung Secara gitu. langsung, betul. Dan itulah yang terjadi secara lama gitu ya. Dia bukan hanya handphone lah, yang lainnya juga. Terus sehingga mereka jadi makin lemah resiliensinya. Jadi mereka sudah terbiasa menolak ketidaknyamanan dan menerima kenyamanan. Rasa untuk menahan kebahagiaan itu sulit rasanya ya kayaknya. Nah iya, jadi maunya tuh bahagia instan. Iya. Saya dapatnya dari sini, ya udah gas aja. Gitu. Iya. Nah itu. Nah, kalaulah kita kemudian mengatakan bahwa ini sebetulnya pengaruhnya dari banyak hal. Iya. Dan saya pikir perannya pun bukan hanya tanggung jawab si anak itu yang harus punya daya tahan, karena kan dia juga dibentuk ya. Iya, betul. Dibentuk lingkungan, dibentuk orang tua. Ya, karakter itu tuh kan bentukan. Iya. Nah, kalau Akang sendiri memberikan catatan lah. Siapa aja nih Kang yang harus diberi catatan? Menurut Akang sendiri, orang tuanya, anak itu sendiri, lingkungannya. Iya. Siapa saja yang harus mendapatkan catatan-catatan agar tidak ada anak bandel itu? Oke. Yang pertama pasti orang tua. Oke. Ya, kalau kata pepatah Arab tuh kan madrasatul ula ya, kalau nggak salah. Jadi madrasatul yang pertama itu, sekolah yang pertama itu sebetulnya di rumah. Dan ini juga, ini bukan hanya diakui dari peribahasa Arab tadi yang saya sampaikan, tapi juga dari teori pendidikan modern kayak gitu, Kang. Jadi ada pendidikan itu kan ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, ada pendidikan non formal. Pendidikan formal itu yang ada di sekolah tentunya. Pendidikan non formal itu di bimbel kah, atau misalnya persiapan untuk masuk sekolah sekolah tinggi dan lain-lain. Nah, tapi ada yang lebih banyak sebetulnya bobotnya itu pendidikan informal. Kalau tadi Akang bilang anak itu kan bentukan. Betul. Nah, bentukan yang paling pahatan yang pertama itu sebetulnya di orang tua. Gitu. Jadi harapannya sebetulnya kalau menurut saya, kalau PR yang paling besar, orang tua kalau menurut saya. Jadi gitu. Kalau dibilang siapa yang paling bertanggung jawab, pertama pasti orang tuanya. Iya, orang tuanya. Gitu. Kalau disuruh milih ya, harus ada orang yang bertanggung jawab, orang tuanya. Kalau orang tuanya juga lemah, justru itu masalahnya ya. Justru itu masalahnya. Makanya ada pendidikan formal di sekolah untuk membantu itu kan. Gitu. Ya akhirnya semua jadi punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab, terutama tadi orang tua. Tadi untuk orang tua, berikutnya Kang. Selain orang tua. Yang pertama orang tua, terus yang kedua itu berarti sekolah formalnya. Karena mau nggak mau mereka itu dikasih kesempatan ya, dikasih kalau bahasa listriknya token gitu ya. Nih, Anda diberikan waktu 40 jam dalam 1 minggu, silahkan didik anak ini. Jadi lapangan yang paling banyak itu sebetulnya selain di rumah adalah di pendidikan formal di sekolah. Jadi guru-gurunya gitu. Dan jangan hanya ngejarnya ke guru-guru PKN, guru-guru BK gitu. Sebetulnya pendidikan karakter itu adanya harusnya di semua guru, Kang. Karena nggak cukup dong ngajarin karakter 2 jam doang seminggu kan gitu ya. Iya betul ya. Gitu. Cuman berapa jam pelajaran gitu ya. Terus kalau misalkan ini langsung menghadap guru BK juga kayaknya nggak semua guru BK itu bisa diterima dengan baik kayaknya sama anak sekarang. Sama anak-anak ya. Iya kan, karena kan kesannya selalu ya dari dulu ya. Guru BK tuh killer, nggak mau ketemu guru BK, SP, kena gitu. SP, kena hukuman dan sebagainya. Kesan-kesan seperti itu kan muncul ya di di lingkungan sekolah itu sendiri. Betul. Nah, Kang, kalau kemudian bicara lagi tentang tadi ya sekolah hari ini nampaknya banyak yang kewalahan. Kalau kita lihat ya terbukti dengan anak-anak yang tawuran juga jumlahnya banyak. Kalau Akang sendiri melihat instansi sekolah pendidikan hari ini, kondisinya gimana, Kang? Saya melihat pendidikan saat ini dibebani sangat banyak tugas, Kang. Orientasinya berarti kepada apa, Kang? Nah, itu dia yang saya lihat cenderung pada kesuksesan knowledge. Kalau saya lihatnya ya, keberpihakan dari sekolah-sekolah itu lebih banyak ke knowledge. Anak-anak SD udah banyak belajar tentang eksponen gitu ya, mungkin kepangkatan gitu, itu udah ada, Kang. Itu materi saya kapan ya? SMA
SMP paling cepet kayaknya. Betul, SMP gitu kan ya. Sekarang itu orang tua murid itu banyak mengeluhkan, kok anak saya Udah masih belajar. SD udah belajar yang susah-susah gini gitu kan. Untung belum belajar kalkulus kayaknya. Nah itu dia kan. Nah jadi itu membuktikan bahwa keberpihakan dari sekolah formal itu sekarang lebih cenderung pada tujuan kognitif atau pengetahuan. Padahal adab sebelum ilmu itu kan sebetulnya penting banget ya Kang ya. Jadi sikap itu yang bisa mengarahkan ilmu agar bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya ilmunya bagus, sikapnya nggak baik, ini yang bahaya Kang. Iya kan? Iya sih. Kebalikannya nih, kalau misalnya ilmunya banyak, sikapnya nggak bagus, ini bahaya banget. Tapi kalau sikapnya bagus, ilmunya bagus, itu aman banget. Kebalikannya, sikapnya bagus, ilmunya nggak bagus, at least nggak bahaya. Iya kan? Jadi kalau saya sih harapannya ya sekolah itu lebih banyak ke sikap lah, pelajaran sikap, pelajaran adab. Ya sekarang udah ada, tapi tendensinya saya kira perlu mengarah ke sana. Kepribadian. Karakter itu harus dibentuk juga ya. Iya betul. Oke. PR besar bagi semua. Meskipun saya nggak tahu ya pendidikan hari ini kalau kemudian kita lihat medsos, emang kayaknya kalau lihat standar TikTok makin susah nih lihat generasi Kang. Generasi emas atau generasi cemas Kang? Wah. Saya terlalu berlebihan ketika saya bilang akan generasi emas dan saya terlalu pesimis ketika saya bilang cemas. Masih proses berarti? Masih proses. Ya mudah-mudahan emas gitu aja. Mudah-mudahan emas. Iya. Oke, supaya emas Kang. Supaya emas. Mungkin sekarang di Jawa Barat kita lihat salah satu yang dilakukan oleh KDM dalam hal ini pendidikan karakter supaya anak-anak minimal terkondisikan kembali. Kan itu ya. Nanti kan lebih lanjut pasti dikembalikan ke sekolah, ke orang tua gitu. Nah berikutnya nih, sorry, saya kok lupa barusan. Cara ini ya, generasi emas. Betul. Supaya meraih pendidikan tadi yang baik, supaya mereka menjadi generasi emas. Itu harus seperti apa? Gitu ya. Dan harus dimulai dari mana? Kalau kondisinya hari ini mereka sudah menempuh pendidikan, sudah SMA katakanlah, SMP atau ya pelajar-pelajar ini, gitu. Kalau saya melihat kalau disimpulkan dengan satu kata ya, tentunya ini susah ya merangkai ini gimana nih caranya gitu ya sekompleks ini. Tapi kalau dipilih satu kata saya bilang kolaborasi Kang. Kolaborasi. Jadi kita jangan lihat kebijakan itu langsung dinyinyirin aja. Misalnya kebijakan KDM sekarang bikin pendidikan di barak militer. Mungkin kita harus sadar ini pasti ada plusnya, pasti ada negatifnya. Karena nggak semua itu positif, nggak semua itu negatif. Tapi kita harus ambil dari kacamata yang paling bijak, yaitu kolaborasi. Betul. Jadi ketika ada program misalnya barak militer sekarang, ya didukunglah sama sekolah dengan memberikan struktur-struktur kurikulum yang bisa menolong nih pendidikan barak militer itu bisa lebih bagus, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kolaborasi itu harus dilakukan bukan hanya oleh stakeholder pemerintah, Kang. Pemerintah itu ngurusin banyak juta masyarakat Indonesia, Kang. Susah loh. Jadi kita coba menuntut kepada diri daripada ke menuntut orang lain. Jadi ketika pemerintah melakukan program ini, kita support dengan apa yang kita bisa. Ketika misalnya ada sesuatu yang kurang tepat, tugas kita tuh bukan hanya mengkritik kalau menurut saya. Memang mengkritik itu kan salah satu bentuk daripada aspirasi. Betul. Tapi kan ini kita lagi ngomongin Indonesia Emas. Jadi bagusnya itu kolaborasi antara sipil, pemerintah, non-sipil ya. Selain sipil misalnya kayak militer dan lain, semuanya kolaborasi lah untuk menciptakan Indonesia Emas itu. Oke, jadi catatan besarnya kita garis bawahi peran kolaborasi sangat penting ya. Betul. Orang tua juga harus kemudian apalagi mereka yang mungkin baru punya anaknya masih kecil, harus dari sekarang ya Kang ya. Dari sekarang dibina, orang tuanya juga jangan malah jadi madrasah yang tidak baik di awal karena mereka yang menentukan ya ke depannya. Kemudian tadi yang kedua sekolah. Ada lagi?
Pemerintah mungkin? Pemerintah jelasnya. Terus selain itu juga organisasi-organisasi kemasyarakatan, Kang ya. Apa namanya, RT RW gitu. Oh iya, level terdekat RT RW ya. Iya, sampai ke sana pun menurut saya banyak belum yang bisa kita lakukan. Karang Taruna. Betul. Itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Karena sebanyak-banyaknya orang pergi keluar, mereka tidurnya di rumah. RT RW lebih dekat dengan mereka. Karang Taruna juga sama. Nah, harapannya itu bisa menjadi ekosistem gitu. Susah Kang, tapi kan Indonesia emas harus dikejar. Catatannya adalah kolaborasi. Baik Kang Tareh, luar biasa pembahasannya. Tentunya ini bukan soalan yang mudah, tapi pastinya betul tadi kita ikuti terus progresnya. Ternyata positif ya. Catatan dari Kang Tareh mungkin sebagai penutup di obrolan kita sore hari ini, People, nggak kerasa udah 40 menit. 40 menit ya. Nggak kerasa. Tapi mungkin silakan ada catatan mungkin yang Kang Tareh ingin sampaikan secara luas kepada pendengar kita. Iya. Lakukanlah apa yang kita bisa. Dimulai dari sekarang, dimulai dari hal kecil, dimulai dari program yang bisa kita lakukan. Jadi menuntut orang lain, menuntut pemerintah itu jauh lebih sulit daripada menuntut diri. Karena ketika kita menuntut diri, kita akan bisa membawa diri itu atas dasar tuntutan kita dan akan lebih mudah, ya kan? Saya ngambil air ini lebih gampang daripada saya nyuruh Kang Yudi ngambil air ini, karena bisa jadi Kang Yudi jauh, bisa jadi malas dan lain-lain. Jadi harapan saya adalah ketika ada program misalnya tentang barak militer, tentang program-program yang lain nanti mungkin akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sudut pandang kita bukan langsung menjudge mana yang salahnya, tapi kita lihat dari sudut pandang yang baik, mana salahnya, tambalnya dengan apa? Dengan yang bisa kita lakukan. Jadi mulai dari sendiri, nuntut diri bukan nuntut orang lain. Baik, itu catatannya ya. Ya. Dan pesannya juga untuk semua berarti. Ya. Untuk semua lakukan peran kita sebaik mungkin ya. Betul. Berarti baik, luar biasa Kang Tareh. Terima kasih banyak. Luar biasa Kang Yudi, terima kasih. Pertanyaannya susah-susah. Pertanyaannya lumayan, saya juga sampai mikirnya nanya apa lagi nih yang sekiranya, karena memang tidak semudah itu juga ya untuk menjawab semua persoalan ini. Dan butuh pandangan kritis juga dari kita ya, People, karena generasi hari ini kita harapkan jadi generasi emas tadi. Baik Kang Tareh, terima kasih. Terima kasih dan Kang Yudi. People, sampai jumpa lagi di titik temu berikutnya. Tuliskan komentar kamu, tuliskan pendapat kamu ya soal kebijakan ini dan soal obrolan kita bersama dengan Kang Tareh. Siap, sampai jumpa lagi di titik temu berikutnya. Saya Ardiansyah. Sampai jumpa di titik temu berikutnya.